Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Eva Rianti dari SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya akan memaparkan video tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan panen karya. Selamat menyaksikan. Masuk ke tahap pengenalan. Pada tahap ini saya mencoba ingin membangun wawasan dan kesadaran siswa betapa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan saya juga mengenalkan dimensi apa yang akan mereka capai setelah mempelajari tema tersebut. Dimensi yang saya pilih adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pada tahapan ini, saya mencoba melakukan diskusi kepada para siswa. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam proyek GHB ini, saya mencoba melakukan pendekatan yang melibatkan eksplorasi, partisipasi aktif, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa berdiskusi kira-kira topik apa yang akan kita ambil yang ada kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan. Topik ini harus relevansi dengan kehidupan mereka, terutama keseharian mereka di sekolah. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kontekstual. Di sini, siswa mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dari tema yang akan mereka ambil, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, ternyata topik yang sedang atau isu yang lagi hangat di sekolah adalah bagaimana sih cara mengelola sampah anorganik di sekolahmu. Topik ini merupakan ide dari hasil diskusi mereka satu sama lain, di mana para siswa saling memberikan saran serta pendapat dalam penentuan topik permasalahan. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap aksi. Tahap ini adalah pewujudan dari topik yang sudah mereka ambil bersama dan mereka diskusikan bersama. Nah, di sini yang langkah pertama yang melakukan adalah mengidentifikasi kira-kira bahan apa sih yang akan kita pakai untuk pengolahan sampah anorganik. Para siswa mencari sampah di sekitar sekolah yang kira-kira dapat dimanfaatkan. Langkah selanjutnya, proses pembuatan desain dari limbah anorganik. Di sini, para siswa setelah mengumpulkan bahan dan mengidentifikasi bahan, para siswa mencoba membuat desain. Kira-kira sampah anorganik ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan produk apa yang bermanfaat bagi sekolah maupun bagi kelas mereka. Nah, di sini mereka saling bekerja sama, berkolaborasi, menentukan desain yang tepat. Tahap selanjutnya yaitu proses presentasi desain dari hasil limbah anorganik yang mereka buat. Di sini siswa mempresentasikan hasil desain-desain mereka yang sudah mereka gambar bersama kelompok kecilnya. Ada yang dari botol, dari kresek, bekas sedotan, bekas sendok plastik, dan beragam sampah anorganik yang mereka temukan di sekolah, kemudian mereka gambar dan untuk dijadikan produk yang bernilai seni dan bermanfaat. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan produk dari sampah anorganik. Nah, setelah mereka mengidentifikasi bahan, mendesain, mereka mulai mengeksekusi dengan pembuatan produk kerajinan. Di sini mereka saling kerjasama untuk membuat produk yang mempunyai nilai guna, fungsi, dan juga seni. Ada yang dari botol plastik, tutup botol, dan bahkan bahan-bahan seperti telipek bekas atau sedotan bekas jajanan siswa yang mereka cuci kembali, kemudian mereka manfaatkan untuk kerajinan. Kemudian di sini mereka mencoba untuk memodifikasi bagaimana produk ini layak untuk digunakan dan layak untuk diperlihatkan. Berbagai macam metode yang mereka gunakan seperti mencat, memberi hiasan, semua mereka lakukan agar produk ini bisa terlihat dengan baik dan mempunyai nilai guna yang sangat bermanfaat. Tahap selanjutnya adalah persiapan untuk melakukan pameran karya. Di sini para siswa melakukan simulasi presentasi bagaimana mempresentasikan hasil produk kerajinan anorganik yang sudah mereka buat kepada para pengunjung
nanti. Mereka belajar untuk berkomunikasi secara persuasif agar para pengunjung tertarik melihat kerajinan yang mereka buat. Ini beberapa macam simulasi presentasi yang mereka lakukan di hadapan para teman-teman mereka di kelas. Kegiatan ini untuk membuat mereka lebih percaya diri dalam mempresentasikan hasil karya mereka nanti di depan pengunjung. Selain itu pula, kami juga melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini mereka juga menyertakan poster untuk promosi kerajinan anorganik yang mereka buat. Jadi poster ini membantu mereka sebagai media komunikasi untuk menyampaikan beberapa hal dalam proses pembuatan limbah anorganik. Poster-poster ini nantinya sebagai media penyampai kepada para pengunjung agar tertarik untuk melihat hasil kerajinan dari bahan limbah organik yang mereka buat. Langkah selanjutnya adalah pameran karya. Setelah kami mempersiapkan segala sesuatunya, akhirnya kami bisa menyelenggarakan pameran karya. Para siswa saling bahu-membahu, menyusun tempat meja dan juga kursi agar terlihat lebih menarik ketika pameran karya berlangsung. Dibantu oleh beberapa guru, kami mencoba untuk mengkondusifkan supaya kegiatan pameran ini berlangsung secara baik dan berjalan lancar sampai akhir. Selama kegiatan pameran karya, para siswa menunjukkan hasil karyanya di hadapan teman-teman, perwakilan guru, dan pengunjung, yaitu kakak kelas mereka maupun adik kelas dari kelas 7. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa mereka sangat antusias, ya. Nah, ini adalah salah satu perwakilan dari kelas 8 yang mempresentasikan poster serta hasil karya dari anorganik, yaitu dari botol bekas. Mereka secara bergiliran menjelaskan kenapa sih sampah anorganik itu butuh diolah, dan ini adalah karya yang mereka buat secara berkelompok dan kolaborasi. Pulang kita bisa memakai bahan-bahan anorganik seperti botol dan galon. Kita bisa menjadikan tempat sampah atau pot. Selama proses berjalannya pameran karya, para siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya di hadapan para pengunjung. Nah, di sini murid-murid dari kelas 8 mencoba untuk menjelaskan apa yang mereka buat dan bagaimana proses pembuatan dari barang-barang atau limbah anorganik yang tidak terpakai sehingga menjadi barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai seni. Di sini peran saya adalah membantu serta memandu siswa selama proses berjalannya presentasi. Di tengah-tengah kegiatan, para guru juga berpartisipasi dengan memberikan komentar serta melihat bagaimana berjalannya proses pameran. Di sini Bapak dan Ibu guru melihat hasil karya para siswa kelas 8 yang sangat bagus dalam mengolah limbah anorganik menjadi barang yang bernilai seni dan mempunyai nilai manfaat. Selain itu juga, selama pameran juga kami kehadiran guru mapel Bahasa Indonesia karena kami berkolaborasi dengan guru Bahasa Indonesia yang memberikan saran serta memotivasi siswa untuk lebih maju dalam pembuatan poster dan juga kerajinan dari barang anorganik. Nah, ini adalah barang-barang hasil dari pengolahan limbah anorganik. Di sini para siswa memperlihatkan
kepada para pengunjung beragam produk-produk dari limbah anorganik yang mereka keolah dengan baik. Selama proses ini, para siswa juga saling memberikan umpan balik kepada hasil karya dari kelas lain atau rekan mereka selama berjalannya proses pameran karya. Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Pada tahap ini, para siswa merefleksikan proses P5 yang sudah dilalui dan hasil dari pameran karya yang sudah dilakukan. Di sini, para siswa satu persatu merefleksikan bagaimana dampak pameran karya bagi diri mereka dan juga dampak P5 bagi pembelajaran selama mereka mengikuti kegiatan tersebut. Para siswa sangat antusias. Dan di sini juga terjalin diskusi bagaimana tindak lanjut dari proses P5 dan pameran karya yang sudah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video implementasi P5 dan pameran karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.